Innal hamdalillah wahdahu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Wa qala ta'ala 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم بلغنا رمضان Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Imam As-Sayyidi di dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir menghasankan hadis ini. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, satu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "May ya'khudhu anni haula'il kalimat?" Siapa di antara kalian yang mau mengambil beberapa kalimat sebagai pelajaran dariku, fayamalu bihin, di mana dengan pelajaran ini dia akan mengamalkannya, au yu'allamu man ya'mal bihi, atau bahkan kemudian dia mau mengajarkannya kepada orang lain untuk diamalkan. Faqala Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun berkata, saya kemudian menjawab tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, saya ya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi, maka kemudian Nabi SAW meraih kedua tanganku seolah-olah ia memberikan sesuatu. Fa'adda khamsa, kemudian dia memberikan 5 wasiat kepadanya. Qala Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW dalam wasiat itu kemudian bersabda, ittaqil maharim, takutlah engkau terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun a'badan nas, niscaya engkau adalah orang yang paling beribadah di antara manusia. Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam redaksi yang lain meriwayatkan dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwa juga Rasulullah SAW pernah bersabda, innal halal bayyin, sungguh perkara yang halal itu jelas, wa innal haram bayyin, dan sungguh perkara yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mutasyabihat, akan tetapi ada beberapa perkara di antara keduanya, halal dan haram itu disebut dengan mutasyabih. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana banyak manusia
tidak mengetahui perkara itu. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang memelihara diri dari perkara syubhat itu, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah memelihara agamanya dan juga kehormatan dirinya sebagai seorang mukmin. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat itu, sesungguhnya dia sedang menjerumuskan diri dalam perkara yang haram. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian besar kaum muslimin banyak mengetahui tentang perkara haram, dan bahkan kemudian kebanyakan dari kaum muslimin bisa mengatasi dirinya dan memelihara dirinya dari mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang haram. Akan tetapi saat yang sama terkadang sebahagian dari mereka dan tidak sedikit dari kaum muslimin kemudian ternyata tidak mampu memelihara diri dari perkara haram karena teknis mendapatkannya, haram karena cara dia mendapatkannya, bendanya halal, apa yang dia makan, dia minum semuanya halal, yang dia pakai barang halal, ainnya halal, tetapi teknis cara dia mendapatkan benda tersebut, barang halal itu adalah dengan cara yang haram. Dan ini pula lah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, memakan harta sebahagian dari antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Bahkan kemudian dia akan menempuh dengan cara-cara yang terlegalkan dalam sebuah hukum untuk kemudian melegalkan atas nama hukum dari hak-hak manusia yang lain yang seharusnya itu memang bukan miliknya, tetapi kemudian karena dia menempuh jalur hukum yang kemudian dengan bukti dan sebagainya yang dia bawa bisa kemudian yang tadinya itu milik orang lain menjadi miliknya, yang padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah milik orang. Maka ini juga bagian dari sesuatu yang haram. Wa tudlu biha ilal hukam, seolah dia mencari keadilan di depan hukum untuk mendapatkan yang dia klaim sebagai haknya, padahal itu adalah hak orang lain. Litakulu fariqam min amwalin nas, itu kemudian dia memakan sebahagian dari harta manusia itu bil itsm, dengan cara dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui benar akan hal. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang seukuran sejengkal yang kita ambil, yang ia merupakan bukan hak kita tetapi hak orang lain, maka Allah akan hitung sejengkal itu dikalikan berapa meter, kemudian dikalikan kedalamannya sampai tembus ke bawah bumi, yang kemudian akan Allah timpakan barang itu pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keraguan akan terjadinya peristiwa pertemuan
ke atas pundak kita untuk menjadi beban dalam perjalanan kita di masyarakat. Contohnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain untuk diamalkan. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Yang kemudian bahkan Rasulullah memberikan sebuah standar nilai yang begitu tinggi terhadap orang yang mampu memelihara diri, terhadap orang yang takut dengan perkara haram, dengan standar nilai yang luar biasa. A'badan nas, niscaya kamu adalah orang yang paling sangat beribadah dalam pengabdian, penghambaan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Yang kedua, Rasulullah SAW kemudian mengatakan warḍa bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah dengan seluruh dan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadamu dalam kehidupanmu, dalam kepemilikanmu. Takun aghnan nas, niscaya kamu adalah orang yang paling kaya di antara manusia. Karena adalah salah satu sifat yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul, oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Sehingga dalam hadis yang lain Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil arab." Bukanlah orang kaya itu yang memiliki banyak harta, walakin akan tetapi al-ghina ghinan nafs. Orang yang paling kaya di antara kalian itu adalah orang yang kaya jiwa, kaya hatinya, lapang dadanya. Menjadi qanaah akan menghilangkan sifat rakus dan tamak, akan membuat kita teratasi dengan cinta dunia, karena kita fokus untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya. Sehingga merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan, adalah bagian dari keridhaan kita. Dan keridhaan ini, qanaah ini, bukan berarti kita tidak boleh berusaha, tidak boleh berupaya untuk memiliki banyak dalam kepemilikan dunia kita. Tetapi ketika kita sudah mendapatkannya, kita tidak kecewa dengan pendapatan itu. Ketika kita sudah mendapatkannya, bahwa itulah yang Allah berikan untuk kita pada saat ini, sehingga kita tidak berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiar yang telah kita lakukan secara maksimal dengan harapan yang begitu besar, ternyata kita tidak dapatkan sesuai dengan keinginan. Ini karena tidak menghambat seseorang untuk memiliki banyak dalam kehidupan dunia. Bahkan perintah zakat dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam firman-Nya dengan salat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Di mana para mufassirin menyatakan makna di balik itu adalah perintah agar kita menjadi orang-orang yang kaya dalam kepemilikan dunia kita, agar kita bisa menunaikan zakat. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketiga, wa ahsin ila jari. Hendaklah kalian berbuat baik dengan tetanggamu, takun mukmin. Niscaya engkau adalah orang yang paling beriman. Dalam redaksi hadis yang lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sabda Rasulullah SAW dalam satu paket, tapi kita ambil paket yang kedua. Wa man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir falyukrim jar.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dari 3 paket yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, satu di antaranya adalah memuliakan tetangga sebagai ukuran standar keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam wasiat yang ketiga di sini adalah wa ahsin ila jarika takun mu'minah. Memuliakan tetangga menunjukkan bahwa kita benar-benar sebagai seorang mukmin. Standar yang luar biasa dalam mengukur keimanan. Peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana kita tinggal, di sana ada orang lain, ada tetangga yang mungkin sebahagian di antara mereka sangat membutuhkan apa yang sedang kita punyai, apa yang sedang ada di tangan kita, apa yang sedang kita gunakan, apa yang sedang kita miliki. Sehingga salah satu hal yang diingatkan oleh Rasulullah SAW juga adalah bagian dari perilaku mubadzir yang merupakan ikhwan syayatin, kata Allah dalam surah Al-Isra, adalah juga, kata Rasulullah, ketika kita memiliki sesuatu di mana sesuatu itu kita tidak menggunakannya, tetapi juga kita tidak memberikan kepada orang lain untuk digunakan, padahal barang itu bisa digunakan. Menjadi kolektor, mengoleksi banyak barang dan benda tanpa ada manfaat dari benda itu untuk kita, padahal kalau diberikan kepada orang lain bisa jadi bermanfaat, maka itu juga bagian dari kebaikan. Apalagi ketika kita mengoleksi sesuatu yang tidak ada manfaat sama sekali kepada siapapun, baik untuk kita maupun untuk orang lain, maka itu sungguh bagian dari kebaikan. Dan apalagi ketika barang dan benda itu dengan harga yang sangat mahal. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang keempat, wa hibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Mencintai sesama muslim, mencintai dan senang bahagia dengan apa yang dimiliki oleh saudara kita sesama muslim, sebagaimana kita mencintai diri kita dan sebagaimana kita bahagia dengan sesuatu yang apabila kita memilikinya, maka Rasulullah SAW mengatakan takun muslim. Ini saya bilang engkau adalah benar-benar orang yang Islam. Seorang muslim sejati mencintai orang lain karena Allah dan senantiasa dia akan berikan cinta terbaiknya kepada setiap orang, kepada setiap muslim, dalam rangka ia meningkatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kecintaan itu adalah tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Mengingatkan kesalahan, mengingatkan sebuah kekeliruan, menghambat perjalanan saudara kita dalam perjalanan dosa dan sebagainya, maka itu bagian dari kecintaan kita kepada sesama muslim. Bahagia dengan apa yang dia miliki, seolah itulah juga sebagaimana kita bahagia ketika barang itu kita miliki. Ini juga bagian dari bagaimana bergembira dan berlapang dada dengan sesama muslim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah kemudian pernah mengatakan, di antara bukti cinta karena Allah terhadap sesama muslim adalah pada saat adanya kebencian, kita lebih banyak mendoakan kebaikan dalam kesunyian, menyebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan demi kebaikan. Jika kemudian ternyata kebencian kita yang keluar adalah sumpah serapah dan kalimat-kalimat yang tidak beradab, maka sesungguhnya pujian dan cinta yang kita berikan selama ini semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wasiat Rasulullah SAW, walam tuktirid dahik. Wahai Abu Hurairah, jangan banyak tertawa. Fa innaka tatadhah,
Karena sungguh banyak tertawa itu tumitul qalb, akan mematikan hati. Boleh tertawa, Rasulullah juga tertawa. Bahkan beberapa kali para sahabat meriwayatkan terkadang Rasulullah juga pernah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya, menunjukkan bahwa tertawa itu tidak dilarang. Namun kebanyakan tertawa, berlebihan di dalam tertawa, ini yang diingatkan oleh Rasulullah akan mematikan hati. Apalagi dengan tertawa yang dicipta-ciptakan, tertawa yang dengan kebohongan, tertawa yang lelucon, yang ada dusta di sana, yang menjelekkan, yang menghinakan, yang mendiskreditkan orang lain, sehingga muncullah tertawa. Dan bahkan kemudian berlebihan dalam tertawanya. Inilah yang tertawa disebut dengan tumitul qalb, akan mematikan hati. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Rasulullah SAW memberikan wasiat ini kepada Abu Hurairah, seolah beliau ingin memberikan satu benda ke tangannya. Beliau menarik tanganku, kata Abu Hurairah. Beliau menarik tanganku, beliau memegang tanganku, kemudian beliau berwasiat. Di mana wasiat ini diawali dengan sebuah tawaran tadi. Siapa yang mau mengamalkannya dan kemudian mau mengajarkannya kepada orang lain untuk diamalkan. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'tabiru ya ulil absar.